Semua prajurit pun beristirahat. Beberapa prajurit membawa hutan untuk tempat Raden Wijaya, dan ada juga yang punya makanan berupa buah-buahan hutan untuk Raden Wijaya. Ya, sepertinya ini ada pohon. Ini buah aja. Buah apa ini? Buah aja. Ini bisa dimakan dan tidak beracun, bukan? Bisa aja banyak, itu bisa dimakan. Baiklah, silakan kalian cari yang lain untuk kalian makan. Baik. Yang mulia, ini ada sedikit buah manja untuk kita makan. Terima kasih Pak Jaku. Aku memang masih lapar. Maaf yang mulia, jika yang mulia tidak menyukai, buah yang tambah berikan. Bukan seperti itu maaf Pati. Buah ini serasa nikmat ketika sudah tua. Tapi buah ini masih sangat muda. Jadi masih berasa. Tunggu dulu. Bukankah tujuan kita untuk membuat sebuah kerajaan? Maaf yang mulia, apa hubungan buah manja yang pahit ini dengan tujuan perjalanan kita? Tiba-tiba terlintas di pikiranku untuk membuat sebuah kerajaan dengan nama Majapahit. Apa yang membuat yang mulia ingin menamai kerajaan ini dengan nama Majapahit? Karena buah Majapahit ini adalah buah yang kuat dan kokoh dan layak dijadikan nama untuk sebuah kerajaan. Ternyata buah manja tersebut pahit, dan itu menjadi inspirasi oleh Raden Wijaya untuk memberi nama kerajaannya Majapahit. Namun sang Pati masih bertanya-tanya akan keputusan Raden Wijaya. Majapahit. Tempat ini akan kujadikan sebuah kerajaan, dan di tempat ini terdapat maja yang sangat pahit. Itulah alasan Raden Wijaya mengapa ia memberi nama Majapahit untuk nama kerajaan. Akhirnya, kerajaan berdiri dengan nama Majapahit. Inilah kerajaan yang kita inginkan selama ini. Semoga kerajaan ini menjadi kerajaan terbesar dan digani oleh masyarakat kita. Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Setelah kerajaan Majapahit berjalan di bawah pemerintahan Raden Wijaya, Raden Wijaya pun memiliki pati yang bernama Ranggawale dan Bambu Sora. Diceritakan Raden Wijaya beserta para patinya sedang berada di dalam kerajaan. Wahai pati-patiku, kemarilah. Pati-patiku, berjanjilah setia kepadaku. Berbuat baiklah kepada masyarakat Majapahit. Mengerti pati-patiku? Baik yang mulia. Setelah berdirinya Majapahit, Raden Wijaya membagikan jabatan-jabatan tinggi kepada tokoh-tokoh yang berjasa. Ranggawale dan Bambu Sora merasa mereka belum mendapatkan apa yang mereka dapatkan setelah selalu setia. Mengapa selalu mereka yang mendapatkan jabatan itu? Terus kita pantas untuk mendapatkannya. Kau benar, kita sudah melebihi batas setia. Usai mengobrol, mereka akhirnya merencanakan sebuah pemberontakan untuk merebut takhta kerajaan dari Raden Wijaya. Aku tak puas oleh kedudukan yang diberikan Raden Wijaya. Ingin kurebut semua kekuasaan yang telah didirikan olehnya. Benar, aku pun tak siap untuk merebut kerajaan ini. Dalam banyak prajurit yang akan membantu kita. Lalu kita akan mendapatkan semua dan kita akan menguasai Majapahit. Kau baik-baik saja Mas Sora? Oh iya. Ranggawale, Bambu Sora, cepat kembali ke kerajaan sekarang. Baik, Baginda. Usai menyusun rencana pemberontakan, mereka pun pergi ke kerajaan untuk menemui Raden Wijaya. Wijaya, mengapa kau memberikan kita kedudukan seperti ini? Bukankah kita membangun kerajaan ini dengan bersama-sama? Benar, mengapa kau melakukan kami seperti ini? Kau manusia atau berdemokrasi?
Oh iya bang. Apa? Berani banginya kalian mau membangun kerajaan ini bersama-sama? Yang memata-mata kalian, yang membangun kerajaan ini adalah para sukarelawan dan para prajurit. Hei, berkali-kali kami berdamai nyawa demi bangsa baik, tapi saat kemenangan tiba, kami bakal tidak dianggap oleh kau. Beraninya kau mengatakan itu? Mengkosong. Angkat dia. Akhirnya pertarungan pun tidak dapat dihindari. Akhir pertentangan itu adalah sebuah pertarungan yang mengakibatkan Raden Wijaya meninggal dunia. Dan untuk menghormatinya, dibuatlah patung dan bentuk Dewa Wisnu dan Siwa. Raden Wijaya pun digantikan oleh anaknya, yaitu Jaya Negara. Keadaan saat Jaya Negara menjadi raja cukup bergejolak dan ketidakstabilan, baik secara politik maupun sosial. Para petinggi merasa Jaya Negara tidak cocok dan mengomonginya dari belakang bahwa Jaya Negara masih terlalu muda atau bahkan belum berwibawa. Di zaman Jaya Negara benar-benar kacau. Jaya Negara sampai bisa mempermalukan atau menyalahgunakan istri dari seorang tabib. Ada seorang warga yang melihat hal itu dan melaporkannya kepada Tabib Panca, dan Tabib Panca pun merasa kesal. Dia ada ini. Itu pasti benar. Suatu saat menjelang Jaya Negara sedang sakit, Tabib Panca dipercaya untuk menyembuhkan Jaya Negara. Ini adalah waktu yang pas. Hei Jaya Negara, Tabib Panca akhirnya datang kau. Belum beritahu. Aku sudah tahu semua keburukanmu. Kau telah bermalam istriku. Aku disambut lagi denganmu. Bukan aku aja, aku tidak bermaksud namanya pada istrimu. Ah, sudahlah. Pengkhianat, raja ditusuk. Tangkap dia hidup-hidup. Diam di situ. Aku hanya merasa membeber diri dari siapapun. Kamu manusiawi, tapi cara menurunkan kerajaan. Segera umumkan, saat raja mengangkat, kerajaan tidak boleh jatuh ke tangan para pengkhianat. Aku akan melindungi Majapahit sampai ada para pemimpin yang layak. Setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, Jaya Negara digantikan oleh sepupunya, yaitu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Dari Kebaya, kau telah membantuku dalam perjalanan itu. Aku sangat berterima kasih padamu. Aku akan memberikan kamu menjadi patih Amangku. Terima kasih yang mulia. Kau telah menganugerahi hidup dan hormat. Maka aku berjanji di depan kuasa kerajaan, aku tidak akan mukti palapa sebelum berhasil menguasai seluruh Nusantara. Tak lama, setelah itu kekuasaan diambil oleh putra Tribhuwana Wijaya Tunggadewi yang bernama Hayam Wuruk. Wahai Mahapati, kau begitu kuat. Kau bisa menaklukkan seluruh Nusantara hanya dengan sumpah palapamu. Terima kasih Baginda. Karena tanpa engkau, aku tidak akan mungkin memperoleh semua ini. Baiklah. Dengan sumpah palapa Gajah Mada, Hayam Wuruk mengumpulkan semua prajuritnya untuk menyampaikan sumpah palapa.
mengumpulkan kalian semua di sini untuk menyampaikan sebuah hal apapun, yaitu aku tidak akan tidur sebelum berhasil menguasai seluruh Nusantara. Setelah Gajah Mada mengucapkan janjinya, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menemukan balik pada tahun 1343 dan dilanjutkan dengan melakukan seluruh wilayah Nusantara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk terjadi sebuah peristiwa bubar. Peristiwa yang terjadi di ibu kota Majapahit awalnya adalah sebuah tipu muslihat Gajah Mada untuk menundukkan kerajaan Pajajaran. Tetapi Gimana ya? Wahai Mahapati, kemarilah. Ada apa Baginda? Wahai Mahapati, sekira usiaku sudah cukup dewasa dan putri Pajajaran, aku ingin ini juga akan mempererat hubungan kekerajaan kita dan juga akan saling. Tidak, Yang Mulia. Hamba akan tetap meninggalkan Baginda dengan Davina Karamboy. Tidak, dengan Putri Diah Pitaloka. Pernikahan ini akan kita jadikan sebagai tipu muslihat agar kerajaan Pajajaran mengakui kedaulatan kita. Baiklah. dengan rencana mereka, Hayam Wuruk pun mengutus prajurit terbaiknya untuk mengirimkan kabar tersebut kepada kerajaan Pajajaran. Hamba di sini ingin menyampaikan pesan dari Baginda Raja. Baiklah, mohon ditunggu. Baginda, utusan kerajaan Majapahit datang ingin menghadap. Baiklah, biarkan dia masuk. Baik, Baginda. Baik, ada bicara masuk. Ada kemudian apa kau kemarin? Niat hamba datang di sini ingin menyampaikan pesan dari Baginda Raja, yaitu Raja Hayam Wuruk ingin melamar yang punya Putri Diah Pitaloka. Baiklah, prajurit panggil putri kemari. Baiklah. Ya, silakan masuk. Tuan Putri, ada pesan dari kerajaan Majapahit bahwa Raja Hayam Wuruk ingin melamar. Oh, iya. Benarkah? Benar, Putri. Yang mulia memanggil Tuan Putri. Baiklah. Jadi, bagaimana? Apakah kau bersedia untuk menikah dengan Hayam Wuruk? Iya ya, tentu saja aku bersedia. Tapi aku meminta mereka datang ke sini. Baiklah, prajurit sampaikan pesan ini pada Pak Raja Wuruk. Baik, Yang Mulia. Tidak, seharusnya kerajaan mereka yang datang sini. Sudahlah, mari kita bersiap-siap saja. Dengan itu kerajaan Pajajaran pun menuju kerajaan Nanti
kita akan menunggu mereka di sini. Kenapa ya? Apakah kerajaan Majapahit belum juga datang? Ya, kita akan menunggu mereka di sini. Baiklah. Itu dia, kerajaan Majapahit sudah datang. Jadi, bagaimana? Hei, Sri Baduga. Sebenarnya pernikahan ini bukan semata-mata untuk menikahi putrimu, melainkan untuk menundukkan kerajaan kalian. Apa maksudmu? Ya, ini hanyalah tipu muslihat. Apa? Aku tidak terima. Kamu berlaku putriku seperti itu. Prajurit, serang! Ayah, ayah jangan tinggalkan aku, ayah. Ayah, bangun ayah. Ayah lebih baik aku untuk mati. Dasar pengkhianat. Dia minta apapun mati. Terjadilah sebuah peperangan besar melibatkan dua kerajaan yang dikenal dengan peristiwa Bubar. Dalam peperangan tersebut, Sri Baduga dan para prajuritnya mati. Setelah peristiwa Bubar, Mahapati Gajah Mada mengundurkan diri karena usia lanjut. Karena merasa kehilangan Gajah Mada dari ibunya Diwana, Hayam Wuruk kehilangan penasehatnya dan menyebabkan kerajaan menjadi penjaga hidup. Persaingan dan intrik politik di keluarga kerajaan pun terjadi setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Setelah itu pun, setelah meninggalnya Hayam Wuruk, ada perebutan tahta oleh Bre Wirabumi dan Wikramawardhana. Wardhani, kaulah yang paling cocok untuk memimpin kerajaan ini, bukan suamimu. Kak, bukannya aku tidak ingin untuk menjadi raja, tetapi memimpin kerajaan ini sangat sulit. Apa? Kau tidak siap? Istriku, bila kau tidak siap menjadi raja, aku siap menggantikanmu menjadi raja. Apa? Kau bangga sekali. Kerajaan ini akan hancur jika kau yang pimpin. Aku anak raja, tapi dunia hanya melihat darah permaisuri. Aku bukan pemberontak, aku bukan pemberontak. Aku hanya menuntut warisan yang dijanjikan. Kau menuntut warisan, tapi kau menuntut warisan yang dibakar. Begini kata Rabu yang Majapahit. Mau kosong. Kak, sudah Kak. Kemarahan Bre Wirabumi semakin tak terbendung lagi. Akhirnya terjadilah peperangan di antara mereka yang disebut dengan Perang Paraga, yang mengakibatkan terbunuhnya Wirabumi dan secara tidak langsung menyebabkan semakin melemahnya kerajaan Majapahit. Majapahit semakin kehilangan pengaruh dan akhirnya runtuh sekitar tahun 1478 setelah diserang oleh Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah dan juga keturunan Majapahit. Majapahit dari Kepala. Kabar dari utara, barat sedang Demak sedang menyerang Bengawan. Sudah waktunya kita mau bertahan di kejayaan yang sudah jadi kenangan. Kalau kita pernikahan, Majapahit sudah tidak seperti dulu lagi, tapi biarlah kita berdiri untuk terakhir kali. Dan kerajaan Majapahit pun berakhir di pada tahun 1527 dan berakhirlah cerita kerajaan Majapahit. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan telah berakhirlah kisah kerajaan Majapahit. Kami 10-10 mengucapkan terima kasih. Oke guys, kali ini kita akan foto di bawah. Saksikan. Jangan macam-macam sama dia, ya ada. Oh iya, ini belum difoto dari tadi nih. Ayo turun. Ayo turun.
Pak, halo Pak. Teman-teman semua, makasih buat kelas 10 karena udah mau nyempetin waktunya. Haikal dan teman-teman semua. Dan makasih buat kelas-kelas lain yang udah nonton. Semoga jadi inspirasi buat yang kelas lain biar nggak kalah bagus sama kelas kita. We love you. Jangan begitu ya kali. Dadah Pak. Kak, gimana nih bikinnya? Capek banget ya Kak. Makasih buat properti juga. Makasih banget udah mau ngeluarin waktunya sama kameramen semuanya. Pokoknya gue sayang banget sama 10. Pak. Wes. Makasih banget buat semua teman-teman semua yang dari kelas 10, mau editor, kamera, produser, narator, semua karakter, kreatif, kameramen yang capek katanya, sama sound semua. Makasih banget, gue sayang banget sama 10. Semoga kita bisa berhasil di masa depan. Anjay.